Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, Anda semua, insya Allah hari ini kita akan memulai materi pertama kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi, maka marilah kita berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda sekalian, adapun materi kita hari ini adalah proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau Madinah. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan hari ini adalah poin 3.3, menganalisis peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selamat menyimak. Hijrah ke Yasrib atau Madinah. Hijrah ke Madinah ini tidak seperti saat beliau hijrah ke Taif maupun hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Yasrib ini adalah satu perkembangan besar yang terjadi bagi kemajuan kaum muslimin setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kaum muslimin mendapatkan kunjungan dari penduduk Yasrib yang saat itu mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang Yasrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala ancaman, dan kemudian Rasulullah menyetujui perjanjian tersebut dan dikenal dengan Baiat Aqobah pertama, dan kemudian 2 tahun setelahnya disetujuilah Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah pertama terjadi ketika musim haji. Rasulullah SAW menggunakannya untuk menyampaikan dakwah kepada jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antara mereka terdapat orang-orang Yasrib dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Yang dimaksud oleh kaum Yahudi saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Yasrib yang saat itu hendak mengerjakan ibadah haji, mereka kemudian mendengarkan dan memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaranya di Mekah dan saudara-saudaranya di Yasrib. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Mina dan menyatakan baiat atau sumpah setia. Baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan Baiat Aqobah pertama atau disebut Baiatun Nisa, karena di antara yang ikut berbaiat saat itu ada seorang wanita yang bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Adapun 6 pokok persoalan penting yang menjadi baiat dalam Aqobah pertama adalah: yang pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya.
Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. Yang keenam, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka pulang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair mendapat tugas mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Dengan demikian, agama Islam semakin bersinar di Yasrib. Penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam sehingga jumlah kaum muslimin bertambah. Nah, yang harus kalian pahami, mengapa penduduk Yasrib melakukan ibadah haji ke Mekah sedangkan mereka belum mengenal Islam? Jawabannya adalah karena ibadah haji ini adalah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan penduduk Yasrib mengikuti ajaran-ajaran tersebut serta meyakini bahwasanya akan ada nabi selanjutnya atau nabi akhir zaman yang akan menuntun mereka. Itulah mengapa ketika mereka berangkat untuk beribadah haji ke Mekah, mereka kemudian melihat dan mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka bersukacita dan mereka bergembira karena telah datang nabi akhir zaman yang akan menuntun mereka kepada kebenaran. Berikutnya Baiat Aqobah kedua. Pada tahun ke-12 kenabian, 1 tahun setelah Baiat Aqobah pertama, serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, di mana 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqobah. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW datang disertai pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang waktu itu belum masuk Islam, tetapi tidak pernah memusuhi Islam. Adapun isi perjanjian Aqobah kedua adalah: yang pertama, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima risiko dan segala tantangan. Nah, setelah terjadi Baiat Aqobah kedua ini, terjadilah proses hijrah terbesar yang dialami oleh kaum muslimin pada masa Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu adalah hijrah ke Madinah atau Yasrib yang tujuannya untuk menyebarkan agama Islam dan menerima permintaan dari penduduk Yasrib agar mereka datang dan mendakwahkan Islam di sana, mengajarkan tentang Islam dan mengajarkan tentang kebenaran serta mempersaudarakan suku yang selama ini bertengkar di sana, ada yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Bagaimana peristiwa atau proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik ananda sekalian, saya rasa pengantar materi untuk hari ini sudah cukup. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di e-learning. Adapun tugas untuk hari ini adalah tugas berkelompok. Silahkan cek di e-learningnya masing-masing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.